Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, masih bersama saya dan tetap di channel saya Hafid Nata. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan kepada pemirsa semua tentang Faslun fi ahkamil wakalah yang mana diambil dari kitab Bajuri. Nah, di sini saya akan menjelaskan fi ahkamil wakalah. Apa itu wakalah? Wakalah itu menurut bahasa adalah at-tafwid. Lughatan, amma lughatan yang artinya menyerahkan. Jadi setiap kelakuan pekerjaan yang mana itu menyerahkan, kalau menurut bahasa termasuk wakalah. Tapi nanti diterperinci lagi amma syar'an. Adapun menurut syarat yaitu tapi itu syasun syai'an lahu fi'luhu bi nafsihi mimma yuqbalu niyabati ila ghairihi ya'malahu hala hayatihi, yang artinya melimpahkan kekuasaan oleh seseorang atas sesuatu yang dapat dia lakukan sendiri kepada orang lain untuk dilakukan semasa hidupnya. Melimpahkan sesuatu oleh seseorang atas sesuatu yang dapat ia lakukan sendiri kepada orang lain untuk dilakukan
dilakukan semasa hidupnya. Nah, contohnya seperti ini. Nama saya Hafid ya. Saya mewakilkan kepada seseorang, kepada anggap lalu di sini di kelas 5 ini kepada Ahmad Iksan atau Tresno untuk mewakilkan jual beli. Nah, di situ sudah sah akan tersebut sudah dimaksudkan wakalah, tapi nanti mengandung hukum yang mana si saya harus memilih syarat ini, barang yang diwakilkan harus memilih syarat ini, dan si Ahmad Iksan sebagai wakil itu harus memiliki syarat masing-masing. Nah, sekarang kita langsung masuk kepada rukun-rukun wakalah. Ini saya harusnya arkanul wakalah. Adapun rukun-rukun wakalah itu banyak. Wakalah itu ada 4. Yang pertama al-muwakil, orang yang mewakilkan. Yang kedua wakil, orang yang diwakilkan. Dan yang ketiga muwakkalun bihi, barangnya. Dan yang keempat siwon, ijab dan kaulinya. Nah, yang mana dari 4 ini memiliki syarat masing-masing. Tapi di dalam bejuri itu dijelaskan wa kharaja bi hadzal qayyidu al-isa'u wa dzakara al-musannif dhabitul wakalati fi qawlihi. Jadi kalau wasiat itu kan ini dilakukan semasa hidupnya, maka amal musnad itu wa kharaja bi hadzal qayyid al-isa'u. Wasiat itu dikecualikan dari akad wakalah. Karena kenapa kok dikecualikan atau dikeluarkan dari akad wakalah? Karena wasiat itu dilakukan ketika meninggalnya seseorang yang berwasiat. Sedangkan wakalah ini dilakukan ketika hidupnya orang yang mewakilkan. Kita langsung masuk kepada syarat-syarat mewakil. Syarat orang yang mewakilkan, yang memberi wakilan tersebut. Yang mana syaratnya itu adalah sihhatu mubasyaratuhu muwakil fihi. Dia melakukan sendiri, dia bisa melakukannya sendiri. Seandainya yang artinya satu mubasyaratul wakil fihi. Seandainya si mewakil itu melakukan sendiri tanpa wakil, dia bisa melakukan sendiri. Misalnya, saya mewakilkan kepada Ahmad Iksan jual beli. Saya mampu, saya bisa melakukan jual beli itu sendiri karena saya memiliki undur, maka saya mewakilkan kepada Ahmad Iksan. Itu syarat yang pertama. Dan syarat yang kedua adalah syaratnya si mewakil ini hanya satu. Dan syarat yang menaiki syarat rukun yang kedua yaitu rukunnya wakil. Apa itu wakil? Orang yang siraman Iksan tadi itu yang diwakilkan. Yang mana dia memiliki syarat. Yang pertama sihhatu
diwakilkan, misalnya saya mewakilkan jual beli kepada Ahmad Ihsan, maka si Rahmat Ihsan itu harus memenuhi syaratnya jual beli. Bagaimana kalau saya mewakilkan pernikahan kepada Ahmad Ihsan, maka Rahmat Ihsan itu harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ada di fasal nikah, yang ada di hukum-hukum nikah. Dan syarat yang kedua, wakil ini memiliki dua syarat. Yang syarat yang kedua yaitu ta'yinuhu. Ta'yinuhu, yang artinya harus menentukan wakil. Harus menentukan wakil. Misalnya saya mewakilkan kepada kelas 5 untuk melakukan jual beli, itu tidak sah karena tidak takyin. Tapi kalau misalnya saya mewakilkan kepada kelas 5 salah satu santri yang bernama Zakaria Ansori, itu sah karena takyin, karena ditentukan wakilnya. Dan syarat yang kedua, menaiki rukun yang ketiga yaitu muwakkalun bihi. Di sini syarat-syaratnya barang yang diwakilkan itu banyak. Yang pertama, barang yang dimiliki, barang yang diwakilkan tadi itu harus miliknya si muwakil. Jadi apabila si muwakil itu menggosok barang atau mencuri barang, yang mana barang tadi itu bukan miliknya si muwakil, maka hukum wakalah ini fasadat al-muwakkal, maka akan rusak hukum wakalah tersebut. Kalau barang yang dimiliki itu bukan tidak punya wakil, maka akan rusak akad wakalah atau tidak sah hukum wakalah tersebut. Yang syarat yang kedua, ayyakuna qabilan lin niyabati. Ayyakuna qabilan lin niyabati. Seperti saya mewakilkan jual beli itu bisa diterima dan bisa digantikan. Tapi kalau saya mewakilkan ibadah, yang mana ibadah itu berupa sholat, maka itu tidak bisa, maka akan batal hukum wakalahnya. Dan di dalam kitab matan itu dijelaskan, mimma yuqbalun niyabati ila ghairihi liyaf'ala ma la hayatihi wa kharaja bi hadzal bayti al-isa'u wa dzakara al-musannif dhabitul wakalah fi qawlihi. Jadi setiap barang yang bisa diganti atau bisa diganti untuk diterima itu bisa dijadikan atau bisa dimasukkan akad wakil. Kalau semisal seperti sholat itu tidak bisa, masa kalian ingin mewakilkan sholat kepada orang lain, sedangkan sholat itu berhubungan langsung kepada Allah, maka tidak boleh. Dan syarat yang kedua, karena bapaknya tidak memaafkan, maka saya hapus. Syarat muwakkalun bihi yang ketiga, muwakkalun bihi yang ketiga ialah ayakuna makluman ba'dal wujud. Hartanya harus
separuh artinya di sini adalah saya mewakilkan jual beli. Maka Rahmat Ihsan itu harus mengetahui hartanya walaupun separuh. Harta jual belinya itu harus diketahui oleh si wakil. Kemudian kita menaiki ke syarat-syaratnya sigot. Ini saya hapus karena sudah dijelaskan tadi. Nah, suruh sigot. Adapun syarat-syaratnya sigot itu ada 3 syarat. Yang pertama, menggunakan, saya tulis bahasa Indo aja ya agar bisa lebih dipahamkan. Menggunakan lafaz yang menunjukkan ridho baik dari wakil menggunakan lafaz yang menunjukkan ridho baik wakil atau wakil. Ridho ini maksudnya menerima ya, maksudnya menerima. Nah, jadi contohnya seperti ini. Rahmat Ihsan, saya ingin mewakilkan kepada kamu jual beli. Pas Rahmat Ihsan bilang, ya saya terima, saya ingin mewakilkan menjadi wakil kamu. Nah, maka dalam situ sudah terpenuhi syarat yang pertama dari sigot, ridho dari wakil atau wakil. Kalau misalnya ridho dari saya, gimana? Ini gimana, Fit? Kamu juga, kamu gimana? Kamu setuju? Ya, saya setuju. Itu juga maksud sudah memenuhi syarat yang pertama dari menggunakan lafaz yang menunjukkan ridho baik wakil atau wakil. Nah, menaiki syarat yang kedua, yaitu tidak ditentang. Orang lain. Maksudnya tidak tentang orang lain itu seperti ini. Saya iya Rahmat Ihsan, saya terima. Iya, saya terima. Tapi nanti tunggu ada ini. Antara sigot itu ada campur tangan orang lain. Jangan lakukan kalian berdua, jangan melakukan wakalah. Nanti takut kalian berdua berantem. Nah, itu yang dimaksud ditentang orang lain, itu maksudnya. Paham kan? Nah, menaiki syarat-syarat yang ketiga, yang mana tidak digantungkan. Tidak digantungkan ini seperti ini. Nanti saya akan mewakilkan Rahmat Ihsan. Saya ingin mewakilkan kepada kamu jual beli. Tapi nanti ya, tunggu bulan datang, tunggu awal bulan ya. Itu namanya digantikan atau itu yang namanya digantungkan. Atau Rahmat Ihsan, saya ingin mewakilkan kepada kamu jual beli. Tapi nanti ya, tunggu bapak atau mama saya udah datang. Itu namanya digantungkan. Maka hukum wakalah tersebut tidak sah. Dan catatan kecil, tidak boleh mewakilkan barang atau sesuatu yang belum milik sempurna, belum dibeli. Jadi seperti ini teman-teman. Saya membeli HP. Saya ingin mewakilkan kepada Rahmat Ihsan sebuah HP. Tapi yang mana HP tersebut itu belum jadi milik saya, tapi saya sudah bilang kepada si penjual, nanti saya ingin membeli HP-mu. Tapi belum dibayar, belum terpenuhi syarat-syarat jual beli. Kemudian saya wakilkan kepada
Wal wakalatu bantining wakalah aqdun jaizun minat tarafaini. Adapun wakalah itu akad yang diperbolehkan dari kedua belah pihak. Kedua belah pihak. Likulli minhuma ay muwakkil wal wakil. Dari kedua belah pihak tersebut artinya dari wakil dan wakil. Wakil orang yang memberikan wakil dan wakil orang yang diwakilkan. Fayuha dining rosa kewakala mata sya'ah bila kesokan pasir salah situngan watang pasubaban titirosak al wakalatu konapa wakalah bimauti ahadihima kalaban matena salah situngan dari kedua au jununihi atau hinena dari salah satunya au imanihi atau jen ajen itu ya penyakit kayak geter-geter gitulah. Kalau penyakit depresi. Nah, artinya seperti ini, seperti contohnya wakalah itu diperbolehkan dari dua belah pihak memutuskan kapan saja. Jadi kapan saja yang dia sukai. Saya dan Ahmad Ihsan tadi kan diambil contoh dari saya dan Ahmad Ihsan. Saya dan Ahmad Ihsan itu melakukan wakalah, melakukan akad wakalah sudah terpenuhi syaratnya. Syaratnya tidak boleh anak kecil, tidak boleh orang gila dan lain sebagainya. Dan kemudian saya atau Rahmat Ihsan wakil dan mewakil itu ingin memutus atau ingin merusak akad wakalah itu, maka itu boleh. Maka hukumnya itu boleh. Dan wakalah akan menjadi rusak apabila salah satu dari wakil dan mewakil itu mati. Misalnya, naudzubillah min dzalik, saya dan Ahmad Ihsan itu melakukan jual beli. Kemudian salah satu dari saya dan Ahmad Ihsan itu meninggal, atau saya atau Ahmad Ihsan yang meninggal, maka hukum wakalah tadi itu batal, tidak sah. Wal wakilu aminun. Ada wakil orang yang diwakilkan Ahmad Ihsan tadi itu yang diberikan wakilan oleh saya itu adalah orang yang terpercaya. Orang yang terpercaya artinya orang yang tidak semena-mena sering berbohong gitu. Mungkin apabila pemirsa ini kurang paham dengan penjelasan saya atau memiliki pertanyaan, saya mohon untuk tulis di kolom komentar, nanti saya akan jawab. Mungkin saya akan lanjutkan ke contoh biasanya yang dilakukan atau direkam di video. Mungkin hanya ini penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi gini, Lis. Kemarin saya nggak puasa 3 hari. Kenapa? Nah, saya mau mewakilkan kamu 2 hari saja. Kamu 2 hari, saya 1 hari ya. Nanti wakilin ya. Iya. Lis, ini saya punya sandal barusan mau dijual ke pasar. Karena saya memiliki hajat besar nih, nggak bisa jual ke pasar. Kamu apa jadi wakil? Siap, jual ke pasar saya. Minta tolong ya.